tahunnya. Dan data PBB ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya ya, 1 miliar orang di dunia itu tutup usia karena kekurangan gizi. Dan ironisnya 2 miliar orang di dunia itu tutup usia karena apa? Kelebihan gizi. Jadi 2 miliar penduduk di dunia ini bukan karena mereka tidak ada makanan, tidak bisa beli makanan, tetapi karena apa? Memilih makanan yang salah. Karena mungkin ketidaktahuan mereka atau hal yang lain ya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga dari jurnal kesehatan Lancet mengatakan apa? Pembunuh pertama sekarang itu yaitu apa? Menu makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu menjadi pembunuh terbesar. Kalau dulu merokok ya, sekarang ini pembunuh terbesar itu menu makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi lebih besar dibandingkan dengan merokok ya. Kalau mungkin ada bapak-bapak yang merokok, jangan terus pikir, oh ya berarti merokok nggak apa-apa ya. Tetap merokok itu tidak sehat ya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga di jurnal kesehatan Lancet mengatakan bahwa hampir 200 negara itu masyarakatnya mengkonsumsi terlalu banyak jenis makanan yang salah. Jadi apa? Sedangkan mereka mengkonsumsi makanan yang sehat itu terlalu sedikit. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui nutrisi apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apakah makanan yang kita makan ini bermanfaat, berfaedah untuk tubuh kita atau sebaliknya. Saya akan share screen ya, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, ini tema malam hari ini saya beri judul yaitu nutrisi makanan. Bapak Ibu bisa lihat gambar di sebelah kiri ya, yaitu panduan piring makan. Piring makan ini disebut juga apa? Sebagai piring T. Kenapa disebut piring T? Karena seperti huruf T ya. Jadi garis horizontal yang di tengah itu, kemudian garis vertikal yang di bawahnya. Apa artinya panduan piring makan piring T ini? Yaitu setengah porsi, setengah yang di atas itu terdiri dari apa? Sayuran dan buah yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Kemudian seperempat bagian yang kiri yaitu terdiri dari apa? Protein ya, baik protein hewani seperti daging, telur, kemudian ikan, dan protein nabati ya, seperti tahu, tempe. Kemudian yang seperempat di bagian kanan yaitu dari karbohidrat. Dari karbohidrat yaitu dari biji-bijian utuh ya, dari gandum ataupun juga dari pasta. Oke, next. Karbohidrat ya. Sekarang karbohidrat ini sumber energi makronutrien. Ya. Apa artinya makronutrien? Yaitu artinya nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang cukup besar ya. Jadi karbohidrat ini Bapak Ibu teman-teman sekalian dibagi dua, yaitu ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Apa bedanya karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks? Yaitu yang membedakan dari rantai molekul gula. Jadi kalau karbohidrat sederhana itu rantai molekul gulanya lebih pendek. Karena lebih pendek, maka lebih mudah dan lebih cepat dicerna oleh tubuh. Karena lebih mudah dan lebih cepat dicerna oleh tubuh, maka otomatis lebih mudah diserap oleh tubuh. Ya. Contohnya apa? Yaitu contohnya misalnya gula ya, air gula, sirup, permen, kemudian minuman-minuman yang manis ya. Sekarang lagi in ya, di setiap mall pasti ada kedai
yang menjual khusus minuman manis. Rasanya menyegarkan ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini karbohidrat sederhana ya. Gula darahnya bisa naik dengan cepat ya. Kemudian juga kalau misalnya ada kerabat ya yang mengidap diabetes mellitus, kalau misalnya gula darahnya pas drop kurang dari 60, biasanya apa yang dilakukan orang di dalam rumah sebelum dibawa ke rumah sakit? Oh, ayo cepat bikin air gula. Nah, bikin air gula, enggak lama ini yang penderita diabetes langsung seger kembali ya. Ini menunjukkan apa? Betapa cepatnya larutan ini glukosa diserap oleh tubuh. Tetapi perlu diingat ya, Bapak Ibu teman-teman, kalau misalnya ada kerabat yang diabetes mellitus dan dia kesadarannya menurun, jangan sekali-kali diberi minuman atau makanan. Karena itu apa? Bisa masuk ke dalam paru ya, bisa terjadi aspirasi makanan atau minuman. Kemudian, kalau karbohidrat kompleks itu apa? Yaitu rantai molekul gulanya dia lebih panjang. Karena lebih panjang, maka dia apa? Lebih lama dan lebih sulit ya dan lebih lama dicerna oleh tubuh. Maka otomatis lebih lambat diserap oleh tubuh ya. Contohnya apa? Misalnya seperti kentang ya. Kalau makan kentang, Bapak Ibu teman-teman sekalian itu lebih baik bersama dengan kulitnya. Karena apa? Kulitnya kaya akan serat. Ya, misalnya kentang rebus seperti itu ya. Kemudian oatmeal ya, yang terbuat dari gandum utuh. Ubi jalar itu juga termasuk apa? Karbohidrat kompleks ya, teman-teman ya. Jadi kalau yang tinggal di Jawa Timur mengatakan apa kayak telo, pohong itu makanan yang karbohidrat kompleks ya, makanan yang sehat ya. Karena apa? Banyak serat, juga dia mengandung pati juga ya. Kemudian ini karbohidrat kompleks itu selain dari kayak kentang, oatmeal, ubi jalar, nasi merah juga dari buah-buahan, misalnya pisang. Pisang itu karbohidratnya cukup tinggi ya, teman-teman ya. Tetapi dia karbohidrat kompleks ya. Jadi menyehatkan. Juga kaya akan kalium. Next. Sekarang ya, kita lanjut dengan protein. Protein ini teman-teman juga sumber energi makronutrien. Jadi artinya dibutuhkan dalam jumlah yang besar oleh tubuh. Dan tubuh membutuhkan 20 jenis asam amino. Asam amino itu apa? Yaitu zat pembentuk protein. Dari 20 ini, 9 jenisnya asam amino esensial. Asam amino esensial itu asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Jadi kita perlu harus dari luar, jadi dari makanannya. Nah, dari 9 asam amino esensial ini, saya tidak bahas semuanya, saya akan bahas ada 2 ya, yaitu yang cukup penting ya semua penting, tapi saya ambil 2 ini yaitu isoleucin dan triptofan ya. Nah, isoleucin itu apa? Teman-teman, yaitu dia paling banyak membangun otot. Jadi makanya kalau orang ingin badannya berotot, dia makan banyak protein, terutama ini dari asam amino ya, isoleucin ya. Selain dia fungsinya juga paling banyak membangun otot, dia juga apa? Meningkatkan daya tahan tubuh dan memproduksi hemoglobin. Isoleucin ini banyak kita temui dalam makanan apa saja. Contohnya yaitu pada daging sapi, telur, susu, dan juga produk olahan susu ya, seperti keju dan yogurt ya. Nah, kemudian
asam amino selanjutnya yaitu triptofan. Nah, triptofan ini, Bapak Ibu teman-teman semuanya, ini merupakan apa? Bahan dasar pembentuk hormon serotonin ya. Hormon serotonin itu apa? Yaitu hormon yang mengatur suasana hati. Jadi hormon yang banyak orang awam mengatakan hormon yang baik ya. Juga apa? Dia mengatur siklus tidur. Jadi kalau hormon serotoninnya cukup dia, maka siklus tidurnya baik juga ya. Nah, juga apa? Di dalam sistem pencernaan ya, mengatur sistem pencernaan, tapi terutama yaitu suasana hati dan siklus tidur. Data statistik ya, teman-teman ya. Seseorang itu bisa produktif dan efektif dalam bekerja, itu sebagian besar dipengaruhi oleh siklus tidur yang berkualitas. Jadi, betapa pentingnya kita ini harus mempunyai istirahat yang cukup ya, yang cukup dan berkualitas. Karena ini memengaruhi efektivitas kita dan juga memengaruhi produktivitas kita dalam bekerja. Dan triptofan ini banyak ditemui di mana? Contohnya yaitu kacang-kacangan, biji-bijian misalnya almond ya dan sejenisnya. Kemudian juga telur kuning, apa kuning telur ya. Dalam ikan juga, keju, tahu, banyak ya teman-teman ya, daging ayam, juga coklat ya, tapi coklat yang dark coklat. Dalam arti kata coklat yang tidak ditambahi gula. Kalau teman-teman misalnya lihat di supermarket ya, ada compound coklat, itu kalau kita lihat komposisinya itu ada tambahan gula. Tapi yang dimaksud di sini ini coklat yang benar-benar coklat tanpa tambahan apapun, itu dia banyak mengandung asam amino triptofan yang berguna untuk pembentukan hormon serotonin. Next, selanjutnya. Nah, kemudian lemak ya. Jadi lemak ini pun termasuk sumber energi makronutrien. Jadi diperlukan tubuh dalam jumlah besar ya. Jadi ada 3, karbohidrat, protein, lemak. Ini semuanya makronutrien ya. Kalau misalnya kita dengar kata lemak, apa yang ada dalam benak kita? Wah, lemak pasti yang jelek-jelek ya, yang jahat-jahat. Padahal lemak ini tidak semuanya jelek ya, teman-teman ya. Karena lemak ini salah satu juga diperlukan oleh tubuh ya. Dan lemak yang tidak jenuh, lemak yang tidak digunakan oleh sel tubuh atau yang tidak diubah menjadi energi, maka diubah menjadi lemak tubuh. Jadi produksinya apa? Jadi kita makan ya, kita makan berlemak, kemudian kan diubah menjadi energi. Kalau ada sisa, maka akan apa? Disimpan di hati. Sedangkan hati itu juga memproduksi lemak. Jadi overproduction ya, teman-teman. Jadi makanya bisa terjadi seperti kayak fatty liver karena itu ya, karena konsumsi lemak yang berlebihan ya dari faktor luar, dari faktor eksogen. Sedangkan faktor dalam, faktor endogen dalam tubuh kita, hati itu juga memproduksi lemak. Kemudian lemak itu ada beberapa ya. Ada lemak jenuh, lemak tidak jenuh, lemak trans itu apa sih? Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Jadi lemak tidak jenuh itu kalau kita pada umumnya mengatakan apa? Oh, ini lemak baik ya, lemak tidak jenuh. Karena apa? Dia itu meningkatkan HDL, high density lipoprotein, yaitu lemak darah yang baik. Kemudian fungsinya lemak tidak jenuh, dia juga apa? Mengurangi peradangan. Bisa juga menstabilkan ritme jantung, menstabilkan detak jantung ya. Juga apa? Dia menurunkan LDL, low density lipoprotein. Maka dari itu
lemak tidak jenuh itu dikatakan lemak yang baik. Karena apa? Dia menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Lemak yang tidak jenuh itu banyak terdapat pada apa? Contoh misalnya pada buah ya, seperti gambar ini, yaitu buah alpukat. Buah alpukat itu kaya akan HDL. Jadi bagus sekali. Jadi tubuh kita itu perlu juga lemak, tapi kita harus tahu lemak yang bagaimana yang perlu kita konsumsi. Lemak yang bagaimana yang harus masuk ke dalam tubuh kita, yaitu lemak yang baik, lemak tidak jenuh, yaitu yang dia dapat meningkatkan HDL, yaitu dalam buah alpukat, kemudian juga dalam ikan salmon, dalam biji-bijian ya, seperti pada gambar ya, yaitu apa kacang almond, kemudian ada itu apa biji ini ya apa kuaci ya, seperti itu. Kemudian dari minyak zaitun juga itu lemak tidak jenuh ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Lalu lemak tidak jenuh itu ada juga lemak yaitu omega 3 dan omega 6. Apa bedanya? Kalau omega 3 itu diproduksi oleh tubuh, sedangkan omega 6 itu tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga harus dari luar, yaitu harus diperoleh dari makanan. Contohnya yaitu minyak jagung, kemudian kacang-kacangan itu banyak mengandung omega 6 ya, teman-teman ya. Kalau omega 3 itu banyak pada ikan ya. Jadi konsumsi ikan itu banyak sekali. Ikan selain mengandung protein, dia juga mengandung lemak yang baik ya. HDL-nya juga tinggi. Kemudian lemak jenuh. Lemak jenuh ini masyarakat banyak mengatakan lemak yang jahat. Kenapa dikatakan lemak yang jahat? Karena dia dapat meningkatkan LDL, lemak jahat ya. Ini banyak terdapat pada apa? Yaitu makanan yang asin dan manis. Jadi gurih ya, banyak pada di restoran cepat saji ya. Jadi makanannya manis, asin. Nah, itu kalau asin campur manis biasanya gurih ya. Enak kan? Jadi dan juga ada misalnya ada taburan-taburan seumpama di atasnya kayak kentang goreng ada taburan-taburan. Nah, taburan-taburan itu kadang ada membuat edik ya, teman-teman ya. Jadi kayaknya kepingin makan terus ya. Kemudian yaitu yang terakhir lemak trans. Nah, lemak trans itu salah satu jenis lemak jenuh. Jadi ini lemak yang buruk ya, lemak yang paling buruk. Dan pada industri yang zaman sekarang ini, industri sekarang, produksi lemak trans buatan ini dengan cara apa? Dia menambahkan zat hidrogen pada minyak sayur atau minyak goreng. Tujuannya apa? Bapak Ibu teman-teman sekalian, supaya makanan itu lebih awet dan menambah cita rasa. Jadi lebih enak ya. Ini lemak trans ya. Dan lemak trans ini dikatakan buruk karena apa? Dia meningkatkan LDL, juga meningkatkan trigliserid. Jadi menaikkan lemak yang jahat, tetapi apa? Menurunkan HDL, menurunkan lemak yang baik. Nah, ini terutama banyak pada makanan yang cepat saji atau makanan yang digoreng ya. Jadi kalau makanan digoreng, apalagi misalnya digoreng dalam minyak yang panas dan banyak, deep fry ya istilahnya, itu semakin minyaknya banyak, semakin panas kan bikin kriuk-kriuk ya. Nah, kriuk-kriuknya ini yang enggak sehat ya teman-teman ya. Jadi kalau misal memang mau makan
sesuatu yang kriuk-kriuk, mungkin kriuk-kriuknya bisa dipinggirkan ya. Jadi ya misalnya makan ayamnya saja, misalnya makan ayam goreng cepat saja, jadi makan ayamnya aja. Kriuk-kriuknya bisa dipinggirkan, tidak dimakan ya. Kemudian ini ya, jadi itu next. Sekarang kita akan lanjut vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini mikronutrien, artinya zat gizi yang diperlukan dalam jumlah yang tidak besar ya, dalam jumlah yang kecil oleh tubuh. Tetapi meskipun dalam jumlah kecil, tetap diperlukan oleh tubuh. Dan vitamin dan mineral ini saling berhubungan ya teman-teman. Saling berhubungan dalam melakukan berbagai peran dalam tubuh ya. Kita tahu vitamin dan mineral itu banyak sekali kita temui, yaitu kandungannya di dalam buah dan sayur ya. Juga daging ada, telur juga ada. Tapi ini terutama mineral paling banyak dalam buah dan sayur, juga vitamin ya. Jadi vitamin kita mengenal yaitu pada saat kita sekolah mengenal vitamin yang larut air, vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin ADEK ya, ADEK. Apa artinya vitamin yang larut dalam lemak? Jadi vitamin ADEK itu akan bisa diserap tubuh dengan bantuan lemak. Jadi lemak itu perlu untuk tubuh ya, teman-teman ya. Jadi bukan berarti saya mau hidup sehat, saya menjauhi lemak sama sekali. Tidak, tapi kita pilih lemak yang baik ya, yaitu pilih yang mengandung HDL yang tinggi. Kemudian vitamin B dan C itu vitamin yang larut dalam air ya, teman-teman ya. Jadi banyak kita jumpai. Contoh misalnya vitamin A ya. Vitamin A itu banyak terdapat dalam makanan apa saja, yaitu dalam keju, lalu telur, dalam susu dan produk olahan susu ya, seperti yogurt. Kemudian vitamin D, jadi dalam ikan-ikanan, daging merah yang tanpa lemak, kuning telur. Jadi kuning telur itu vitamin A juga, vitamin D juga. Vitamin D juga dalam susu kedelai ya. Vitamin E itu apa? Minyak zaitun, kacang-kacangan, biji-bijian, sereal, contohnya seperti beras dan gandum. Beras juga banyak mengandung vitamin B ya, teman-teman ya. Vitamin K itu apa? Dalam produk olahan susu. Jadi sayur-sayuran, brokoli, bayam, brokoli itu juga kaya akan asam folat ya. Jadi Tuhan sudah menyediakan begitu banyak ragam bahan makanan yang kita bisa konsumsi, itu sudah gizinya luar biasa ya, teman-teman ya. Kemudian mineral. Mineral ini ada banyak, cuman saya cantumkan hanya beberapa ya. Kalsium, kalium, natrium, magnesium, zat besi, dan zinc ya. Jadi kalau kalium, makanan yang banyak mengandung kalium itu apa? Contohnya pisang ya, pisang dan juga air degan. Kalium itu sangat bagus untuk kesehatan jantung ya. Kalau untuk misalnya ada yang penderita diabetes, saya sarankan kalau pilih pisang itu lebih baik pisang kepok ya, pisang kepok atau paling bagus pisang kepok karena dia fruktosanya paling sedikit ya. Kalau yang fruktosanya motif gula buahnya dia paling banyak itu seperti pisang tanduk ya, pisang dari Lumajang, terus pisang raja itu dia cukup banyak fruktosa gula dalam buah. Kemudian fungsi dari ini kalsium kita perlu ya untuk kesehatan tulang kita, banyak kita jumpai dalam berbagai jenis ikan ya. Kemudian natrium.
apa garam dapur ya, ada natrium ya. Cuman kalau untuk penderita hipertensi ini harus selektif ya dalam memilih, misalnya pilih bumbu-bumbu yang di dalam botol itu biasanya natriumnya tinggi. Jadi kita perlu lihat dulu ya berapa komposisi daripada natriumnya ya. Kemudian magnesium, zat besi juga diperlukan. Zinc itu fungsinya dia untuk regenerasi sel ya. Jadi zinc itu vitamin B ya. Tadi dikatakan vitamin dan mineral itu saling berhubungan dalam melakukan berbagai peran dalam tubuh. Contoh, misal vitamin B. Vitamin B itu fungsinya apa? Salah satunya dia itu untuk memperbanyak sel ya. Dengan cara apa? Menghasilkan DNA yang baru pada tubuh. Kemudian ditambahi zinc. Zinc itu fungsinya dia untuk membantu produksi sel baru. Kalau vitamin B dan zinc itu berkolaborasi, maka akan terjadi regenerasi sel yang terus-menerus ya. Maka dari itu, misalnya kita kalau kayak minum suplemen, kan ada yang tunggal, misalnya vitamin C aja, atau vitamin B kompleks, B1, B6, B12, ada juga yang multivitamin. Jadi perlu sekali ya untuk nutrisi makanan yang sehat, yang perlu itu semua komponen. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya. Kalau karbohidrat kita pilih karbohidrat kompleks, ada protein. Kalau protein hewani kita pilih yang golongan ikan ya. Kemudian juga ayam tanpa kulit. Lalu protein nabati banyak ya dari kedelai. Terus lemak yang bagaimana? Lemak yang baik, lemak yang banyak HDL-nya ya. Kemudian juga ditambah vitamin dan mineral. Jadi itu nutrisi makanan yang diperlukan oleh tubuh. Jadi kita ini punya hak ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita punya otoritas makanan apa yang akan kita konsumsi. Jadi itu sepenuhnya di dalam otoritas kita. Kalau kita mau hidup lebih baik, lebih sehat, tentu ya semua dari kita kan tentunya ingin hidup yang lebih baik, lebih sehat. Maka kita perlu memilih dan memilah makanan apa saja yang masuk dalam tubuh kita. Ya. Next. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dan sekarang sesi dari Bapak Victor ya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Victor. Ya, terima kasih Dr. Betty Susan. Bapak Ibu, saya akan bahas topik mengapa berat badan naik dan turun, dan juga hasil medical check up saya itu yang mempunyai triglycerid tinggi maupun kolesterol tinggi masih tetap tinggi, Bapak Ibu. Ya, oke, kita mau lihat untuk PowerPoint-nya, silakan. Ya, judulnya mengapa berat badan ini naik turun, Bapak Ibu. Ya, slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, setiap manusia pasti ingin sukses ya, sukses mungkin sukses dan sehat ya, Bapak Ibu. Nah, tapi kebanyakan orang menganggap sukses itu hanya di bidang keuangan, bisnis karir dan materi. Ya, tetapi kalau kita mau lihat secara keseluruhan, ada istilah whole person concept, yaitu konsep manusia yang seutuhnya. Seharusnya kita
sukses itu dalam segala segi hidup kita, Bapak Ibu. Slide selanjutnya, ya. Di sini akan kita bahas whole person concept, yaitu konsep manusia yang seutuhnya. Ya, di sini selain tadi yang sudah dibahas ya tentang sukses dalam bidang keuangan, dalam bisnis karir, ya, juga ada tentang kesehatan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sukses secara keuangan, bisnis karir maupun materi, tetapi kalau badan kita tidak sehat, juga jadi problem, ya. Kita tidak bisa menikmati keuangan kita, ya, bersama keluarga kita, tapi jadi sakit-sakitan dan lain sebagainya. Jadi kita tetap perlu sukses dalam segala segi hidup, terutama juga kesehatan kita, ya. Tentu kita ingin badan kita ini tetap sehat sampai usia kita tua, ya. Tidak sakit-sakitan, ya. Itu harapan kita. Tetapi umur di tangan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Tetapi kesehatan di tangan kita dan perlu kita pelihara dengan sebaik-baiknya dengan tadi yang sudah dibahas oleh Dr. Susan, Dr. Tetik Susan, ya, untuk memberi makanan-makanan yang sehat buat tubuh kita. Ya. Selain itu nanti akan dibahas juga pola tidur, ya, dan istirahat yang cukup paling tidak 8 jam. Kemudian pola olahraga, kita perlu tiap pagi, ya, setiap hari perlu olahraga, Bapak Ibu, paling tidak jalan pagi, ya, bisa antara 30 menit sampai 1 jam. Kita perlu olahraga untuk memelihara kesehatan tubuh kita, ya. Karena otot-otot kita kalau tidak dipakai akan jadi atrofi, jadi mati, jadi makin lama makin mengecil, Bapak Ibu. Jadi kita perlu olahraga juga, ya. Juga nanti akan perlu apa? Pola pikir kita, ya, dalam bidang kesehatan ini kita akan juga bahas, Bapak Ibu, ya. Juga nanti dalam bidang education di sini education untuk anak-anak kita, juga education untuk diri kita, Bapak Ibu, ya. Kita perlu terus mengembangkan diri kita dalam pengetahuan kita tentang tadi kita bahas tentang kesehatan, ya, tentang makanan-makanan yang sehat, tentang pengembangan diri kita, ya, untuk leher ke atas ini perlu kita kembangkan, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang eh, eh, bijaksana, yang cerdik, yang mengetahui situasi kondisi ekonomi saat ini, Bapak Ibu, ya. Itu perlu pengembangan diri, education, ya. Kemudian tadi karir sudah, ya. Kita semua rata-rata punya bisnis dan karir, ya, dalam pekerjaan kita. Kemudian service, pelayanan kita, ya, tentu pelayanan kita dalam pekerjaan kita, mungkin kalau kita sebagai bisnismen, mungkin kita melayani customer kita, kalau kita sebagai pegawai, kita melayani pimpinan kita, melayani rekan kerja kita, ya, melayani bawahan kita, dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek spiritual, hubungan kita dengan Tuhan, tentu kita perlu melakukan kehendak Tuhan, ya, sesuai kitab suci kita masing-masing, ya. Ini perlu kita bina hubungan dengan Tuhan karena berdasarkan pengetahuan agama ada kehidupan setelah kematian. Nah, jadi perlu juga kita sukses di bidang ini juga, ya, di luar bisnis karir, keuangan maupun materi. Juga kita perlu sukses dalam relationship, hubungan kita dalam keluarga kita, hubungan kita dengan anggota keluarga, misalnya dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, ya, dengan cucu kita, dengan rekan kerja kita, ya, dengan atasan kita, dengan bawahan kita, dengan customer kita, dan lain sebagainya. Tentu kita perlu tingkatkan terus agar apa hubungan kita makin jadi bersahabat, tulus, dan lain sebagainya. Ya, ini kita perlu sukses dalam segala segi hidup kita, Bapak Ibu, ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang kesehatan, Bapak Ibu. Nah, satu saat Bapak Ibu kira-kira sekitar 15-20 tahun yang lalu, Bapak Ibu,
saya bangun tidur, badan saya ini sakit dan tidak enak, empuk sakit ya, Bapak Ibu. Satu saat dokternya menyarankan ya kita datang ke dokter penyakit dalam, kemudian kita disarankan untuk medical check up, ternyata trigliserid saya itu di atas 600, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kolesterol saya di atas 200. Jadi kemungkinan karena saya banyak makan di luar, karena saya dulu bekerja ya, sering makan di luar ya. Jadi makanan-makanan yang tidak sehat ya. Makanan-makanan yang banyak mengandung lemak, terus banyak mengandung karbohidrat yang tadi karbohidrat yang simple ya, contohnya nasi putih, roti ya, itu mudah untuk meningkatkan trigliserid saya, Bapak Ibu. Kemudian juga kolesterol, makanan-makanan yang berminyak dan lain sebagainya. Dan dokter ya menyarankan saya untuk minum obat trigliserid yaitu fenovibrat 300 mg seumur hidup saya setiap hari harus saya makan, Bapak Ibu. Kemudian juga minum atorvastatin ya untuk kolesterol saya. Nah, setelah saya tahu kondisi seperti ini, apa yang saya lakukan, Bapak Ibu? Saya lalu melakukan diet ketat, Bapak Ibu. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini ya kondisi tubuh saya dulu, berat saya 78 kilo ya. Kemudian saya berusaha ya untuk menurunkan berat badan saya, tapi ya cuman bertahan ya sampai hingga 72 kilo. Pernah turun, tapi kemudian balik lagi ya. Jadi seperti yo-yo diet gitu ya, naik turun, Bapak Ibu ya. Saya berusaha ya, karena saya juga punya anak ya, saya ingin juga ya melihat anak saya nanti menikah ya, punya cucu ya. Nah, itu saya mau tetap sehat ya. Jadi saya melakukan diet, terus juga puasa dan lain sebagainya. Tetapi ya hasilnya ya memang ada penurunan tapi belum maksimal, Bapak Ibu ya. Sampai maksimal 72 kilo, Bapak Ibu ya. Ini foto saya sekitar 15-20 tahun lalu, dan ini yang sebelah satunya lagi itu sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi masih agak gemuk, Bapak Ibu ya. Slide selanjutnya. Nah, kemudian ya ini impian saya ya Bapak Ibu, impian saya punya badan yang normal, berat badan yang normal ya, istilahnya BMI-nya normal ya, sesuai antara berat badan saya dengan tinggi saya ya. Itu berdasarkan BMI Bapak Ibu. Nah, terus kemudian saya tulis goal saya ya, saya ingin berat badannya yang ingin saya capai ya, BMI yang normal ya. Kemudian saya melakukan strategi saya melakukan diet ya, kemudian saya juga makan makanan yang sehat dan lain sebagainya. Langsung saya action ya, bertindak. Hasilnya ada yang sukses, ada ya, ada penurunan berat badan, kemudian trigliserid, tapi masih trigliserid dan kolesterol saya masih belum sukses, Bapak Ibu ya. Tetap angkanya saya harus tetap minum obat ya. Saya ingin goal saya tidak mau minum obat, Bapak Ibu ya. Kemudian saya membuat umpan balik. Oh ya, mungkin saya perlu melakukan olahraga. Ya. Kemudian saya ubah pendekatan saya ya. Saya tambahkan lagi olahraga. Saya action ya. Saya ikut olahraga. Hasilnya ya berat badan saya mungkin agak turun sedikit ya. Tapi trigliserid kolesterol saya masih tinggi. Ya perlu minum obat, Bapak Ibu. Saya
saya juga ada feedback ya, umpan balik lagi. Apa yang perlu saya lakukan lagi? Saya ubah pendekatan lagi, saya ikut program makanan sehat dan lain sebagainya. Saya bertindak, hasilnya ternyata trigliserid dan kolesterol saya tetap, Bapak Ibu ya. Maksudnya ada penurunan, tapi tetap saya harus minum obat. Kalau tidak, saya pernah lepas obat. Saya coba lepas obat, langsung naik ya. Dulunya di atas 600 bisa sampai 400. Waduh, saya ini terus mikir kenapa ya saya kok sampai berapa tahun ya, hampir berapa 10 tahun begitu kok masih tetap, Bapak Ibu. Ternyata setelah kemudian saya mempelajari ya tentang ilmu pikiran ya, saya belajar tentang NLP, Neuro Linguistic Programming, yaitu program bahasa otak ya, bahasa saraf, bahasa otak ya. Saya belajar tentang pikiran, ternyata ada black box yang menghambat saya untuk bisa sukses dalam mencapai goal saya, yaitu apa? Pertama, berat badan yang tolong ya nanti ya Pak ya. Jadi kotak hitam ini apa, Bapak Ibu? Ternyata itu adalah pikiran bawah sadar. Ya. Jadi setelah saya tahu, paham, ternyata yang menghambat saya bisa mencapai hasil untuk mencapai sukses saya adalah pikiran bawah sadar saya sendiri. Ya. Nah, slide selanjutnya, apa sih pikiran bawah sadar ini, Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi pengaruh pikiran bawah sadar, ini ya, kognitif neuroscientist, yaitu ahli-ahli syaraf tentang kognitif, yaitu sikap mental atau kecerdasan, mengatakan ya, menemukan bahwa pikiran bawah sadar ya, ini bertanggung jawab mempengaruhi dan menentukan proses dan hasil dari 95% hingga 99% aktivitas berpikir, dan dengan demikian menentukan hampir semua keputusan, tindakan, emosi, dan perilaku kita. Ini penyelidikan dari Segeti Masak ya. Sebentar ya, saya coba lihat ini komennya Bapak Ibu ya. Tolong Pak, slide kolesterol sebelumnya tayang lagi ya. Kolesterol saya ini di atas 600, kolesterol di atas 200, trigliserid saya di atas 600 Pak ya. Kemudian mohon penjelasan nanti secara ringkas program ini, apakah semacam diet karbo atau keto atau intermittent fasting atau kombinasi keduanya. Bapak Ibu, prinsip ya daripada program ini ya, program untuk menurunkan berat badan itu baik secara keto atau tadi diet karbo atau keto ataupun intermittent fasting, prinsipnya adalah defisit kalori ya. Jadi prinsipnya semacam itu Bapak Ibu ya. Jadi intermittent fasting itu juga untuk apa? Mengurangi makan dengan cara apa? Tentunya ini defisit kalori ya. Jadi kalori yang kita butuhkan dan kalori yang kita masukkan dalam tubuh kita, nah, itu seharusnya kalori yang masuk ke tubuh kita lebih kecil daripada kalori yang kita butuhkan. Nantinya akan semacam itu menu makanannya, Bapak Ibu. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Slide selanjutnya. Nah, jadi pikiran bawah sadar ini sangat besar pengaruhnya, Bapak Ibu ya. Jadi jadi kita lihat ya, ada pikiran sadar itu pengaruhnya sekitar 1-5%. Sedangkan pikiran bawah sadar itu 95% sampai 99%, Bapak Ibu. Nah, pikiran sadar ini apa?
eh, isinya apa saja sih? Ya, ini seperti gunung es, Bapak Ibu ya. Jadi kelihatannya kecil ya. Di pikiran sadar itu di permukaan itu kelihatan kecil, tapi pikiran bawah sadar itu lebih besar, 95% sampai 99%. Ya. Nah, pikiran sadar ini isinya apa? Pertama untuk analisa. Ya, jadi kita dalam menghadapi apapun kita analisa. Kemudian berpikir secara rasional, ya, rasional. Kemudian memori jangka pendek, ya, mungkin ingatan kita dalam satu hari itu ya, itu dalam pikiran sadar kita. Kemudian willpower, yaitu kekuatan kehendak. Dan di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini ada faktor kritis, Bapak Ibu, ya, yang sehingga tidak mudah ya dari pikiran sadar masuk ke pikiran bawah sadar. Ini ada faktor kritis yang menghambat, ya. Istilahnya ada RAS ya, Reticular Activating System atau sistem aktivasi retikuler, Bapak Ibu ya. Kemudian pikiran bawah sadar isinya apa saja? Yaitu belief, kepercayaan atau keyakinan kita, ya. Kemudian value, nilai-nilai hidup kita, nilai-nilai yang kita pegang, ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan kita itu ada di pikiran bawah sadar. Kemudian emosi, jadi emosi-emosi yang kita simpan, ya. Mungkin pernah ada emosi rasa takut terhadap misalnya kecoa, itu kadang masih kita simpan, Bapak Ibu. Ada mungkin emosi rasa bersalah melakukan satu kesalahan bisa tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita, ya. Kemudian memori jangka panjang, ya. Kemudian juga kepribadian kita, ya. Bapak Ibu tentu sudah nanti akan saya jelaskan ya, ada kepribadian dominan, influencing, steadiness, ada kompetensi dan lain sebagainya. Kemudian ada intuisi, ya. Kadang-kadang orang-orang dalam mengambil keputusan memakai intuisi, bukan lagi pakai logika, ya, semacam itu. Juga kreativitas, juga ada persepsi. Persepsi itu ada sesuatu yang kita anggap benar, ya. Setiap orang persepsinya berbeda-beda, ya. Kemudian pikiran bawah sadar ini sulit berubah, Bapak Ibu. Dan juga pikiran bawah sadar ini kapasitasnya tidak terbatas, Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, setelah saya menguasai, ya, ternyata dalam pikiran bawah sadar saya ada belief-belief atau keyakinan yang menghambat saya untuk hidup sehat. Contohnya apa, Bapak Ibu? Ya, saya punya belief atau kepercayaan, ya. Saya merasa gemuk itu melambangkan kemakmuran. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya belief-belief seperti apa. Bapak Ibu boleh nanti bisa unmute apa belief-belief Bapak Ibu ya. Kemudian saya pribadi ya, saya punya belief ini. Saya merasa kurus seperti kalau saya merasa kurus itu seperti orang sakit. Nah, sehingga saya mau untuk kurus itu terhambat semacam itu, Bapak Ibu. Juga ini, saya merasa susah mengendalikan diri setiap melihat makanan kesukaan saya bakso, terus jajan pasar, soto Madura, itu kesukaan saya, ya. Jadi pikiran sadar saya, oh ini tidak sehat. Tapi pikiran bawah sadar yang menguasai 95% sampai 99% diri saya, itu menginginkannya dan saya tidak bisa mengalahkan ini. Ya. Jadi akhirnya saya kalah oleh pikiran bawah sadar saya. Ya. Kemudian kalau saya melihat makanan yang tersisa, merasa sayang kalau tidak menghabiskan. Kemudian saya juga punya kepercayaan, keyakinan ya, saya tak bisa tidur nyenyak kalau belum makan kenyang sebelumnya. Nah, itu yang menghambat saya sehingga berat badan saya selalu tidak sampai mencapai ideal yang saya inginkan, goal saya. Tetapi setelah saya membereskan pikiran belief-belief ini yang tidak mendukung saya untuk mencapai tujuan saya, akhirnya berat badan saya bisa kembali normal ya. Jadi dari 72 kilo turun sampai 66 kilo sampai saat ini ya. Juga saya ikut program pola makan
makan yang sehat dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin ya mau ikut program kami ya, ini kita perlu data-data dari Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu investasi ya, alat timbangan badan. Bapak Ibu bisa beli di Tokopedia atau di toko-toko kesehatan ya, alat timbang namanya ini merek Omron atau Tanita ya. Yang murah mestinya Omron ini. Kalau saya lihat di Tokopedia itu harganya sekitar 700.000 Bapak Ibu ya. Ini fungsinya alat ini apa Bapak Ibu ya? Yang pertama bisa untuk mengukur berat badan kita ya, otomatis ya pasti ya. Kemudian yang kedua menghitung BMI, Body Mass Index ya. Ini perlu body mass index Bapak Ibu ya, untuk tahu body mass index kita normal atau tidak ya. Kemudian ada untuk menghitung lemak dalam tubuh kita, body fat ya. Kemudian ada untuk menghitung lemak dalam organ tubuh kita, visceral fat ya. Kemudian untuk menghitung muscle atau otot tubuh kita ya, mana yang normal atau tidak. Juga bisa menghitung body age atau usia tubuh kita ya. Kalau usia kita kayak misalnya usia saya Bapak Ibu ya sekitar 58 tahun ya. Tapi body age saya ya dulu di atas malah ya, tapi sekarang body age saya, usia tubuh saya itu 48. Jadi turun 10 tahun lebih muda. Karena apa? Ya, karena ya ini pola makan yang sehat, pola olahraga, pola tidur, pola pikir yang benar, dan lain sebagainya. Nanti akan kita ajarkan ya setelah Bapak Ibu mempunyai alat timbangan ini badan. Bapak Ibu bisa beli ya. Kita juga tidak jual apa istilahnya produk makanan tidak ya. Tapi kita memberikan edukasi ya, edukasi dan tentang kesehatan, tentang menurunkan berat badan supaya tetap normal dan untuk pengembangan diri Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perlu beli alat ini. Saya harapkan minggu depan kita akan melakukan Zoom meeting lagi. Bapak Ibu bisa ini yang saya beli ya. Nanti saya chat ya di grup yaitu Omron ya, Carada Scan, Body Composition Monitor ini HBF 214. Ini harganya yang paling murah. Saya dulu juga beli yang paling murah itu sekitar 700.000 Bapak Ibu. Yang lebih tinggi dari ini ada yang juga pakai apa? Ada yang pakai Bluetooth dan lain sebagainya. Kalau Tanita lebih mahal lagi, biasanya adanya di fitness center Bapak Ibu ya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu ya alatnya seperti semacam ini. Ini saya foto dari alat saya ya. Jadi fungsinya banyak. Di alat ini bisa dipakai untuk 4 orang Bapak Ibu. Jadi untuk satu keluarga cukup ya. Untuk Bapak, Ibu sama 2 orang anak ya. Itu thank you. Mungkin ada pertanyaan, boleh di chat atau boleh dibuka di unmute, boleh Bapak Ibu, silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Halo Bro Imam, ya teman-teman saya. Thank you sudah datang. Juga Ibu Yeti, terima kasih sudah datang. Silakan teman-teman mungkin ada pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu invest alat kesehatan ini di Tokopedia, beli di Tokopedia ada. Ini invest untuk Bapak Ibu sendiri, ya, keluarga Bapak Ibu. Karena fungsi alat timbangan ini untuk
kebutuhan Bapak Ibu ya untuk tahu tadi berat badan Ibu, BMI, apakah berat badan Ibu itu normal atau tidak, juga lemak dalam tubuh, ya nanti di sana ada keterangan yang normal di mana, kemudian visceral fat yaitu organ minyak dalam organ lemak dalam organ tubuh kita, yang range yang sehat berapa, jadi Bapak Ibu bisa nanti cocokkan. Kemudian otot kita ya yang sehat itu bagaimana dan lain sebagainya ya, body. Jadi nanti bisa tahu juga usia tubuh kita dibandingkan usia umur kita yang sesungguhnya. Apakah lebih muda atau lebih tua? Semacam itu, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nanti video rekaman akan saya berikan. Bapak Ibu bisa, kita harapkan minggu depan ada Zoom meeting lagi, saya undang. Bapak Ibu bisa beli alat itu, dan dengan alat itu nanti Bapak Ibu timbang, ya. Ada alat petunjuknya semua kok cara pemakainya, atau bisa tanya ke tokonya sendiri bisa, atau ada kok sudah petunjuknya, gampang mudah kok dipakainya. Dan dengan itu kami akan bisa menghitung kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita aturkan menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan daripada Bapak Ibu untuk menurunkan berat badan Bapak Ibu secara sehat, mudah dan menyenangkan ya. Karena saya sudah melakukan hal ini dan tidak ada, kalau dulu saya merasakan ya betapa sulitnya menurunkan berat badan saya, menurunkan trigliserid saya, menurunkan kolesterol saya. Nah, sekarang ini saya merasakan trigliserid saya sudah normal ya, kecuali kalau saya misalnya kecuali kalau saya makan di luar yang berminyak karena misalnya ada pesta atau apa, baru saya minum obatnya ya. Itu pun dengan kadar yang kecil ya. Kemudian ini pertanyaannya apa ini Pak? Bentar ya, saya baca ya. Pak, tolong diulang merek dan tipe timbangan yang dibeli di Tokopedia. Mereknya Omron, Pak. Omron, saya tulis ya, mereknya Omron. Ini HBF, HBF 214 ya, sebentar ya. HBF 214 Bapak Ibu. HBF 214. Nah, itu ya. Omron HBF 214. Itu tidak mahal kok Bapak Ibu, sekitar 700 ya, 700.000. Nah, itu untuk investasi Bapak Ibu, untuk kesehatan Bapak Ibu sendiri ya. Karena dari timbangan ini sangat berguna untuk Bapak Ibu. Saya sendiri setiap pagi saya mengukur berat badan saya, jadi saya bisa monitor kesehatan tubuh saya, Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Pak Victor, saya mau menanyakan apakah program ini ada bongkar metabolismenya juga? Bongkar metabolismenya juga. Tolong di-unmute pertanyaannya, Pak. Mas Iam, bongkar metabolismenya itu bagaimana, Pak? Oh ya, nanti Bapak Ibu perlu menyebutkan ya kondisinya, kondisi medical check up Bapak Ibu yang terakhir ya. Misalnya saya tulis misalnya trigliserid berapa, kemudian kolesterol berapa. Nanti kita akan kirimkan nanti setelah pertemuan seminggu depan ya, Bapak Ibu ini tuliskan aja kondisi kesehatannya Bapak Ibu ya. Nantinya Bapak Ibu tetap minum obat, cuman kita menu makanan nanti dirubah ya mungkin. Dengan perubahan menu makanan akan karena makanan ini banyak makanan yang sehat dan Bapak Ibu mudah untuk mendapatkannya ya, baik di
pasar tradisional maupun di supermarket ya, semuanya ada, gampang didapatkan, cuma terus nanti cara masaknya Bapak Ibu yang masak sendiri ya, dan jadi kita tidak menjual produk, dan dengan Bapak Ibu melakukan ya selama 3 minggu, nah ini akan menjadi kebiasaan, dan ini akan setelah Bapak Ibu makan ya semua menu-menu ini dan dilakukan ya apa yang nanti setelah pertemuan minggu ke depan, nanti akan dilihat setiap 3 minggu perkembangan berat badan Bapak Ibu, juga metabolisme ya, misalnya trigliserid dan lain sebagainya ya. Kemudian jadi sebentar ya. Punya saya mulai tidak ada suaranya. Oh ya, saya keraskan ya. Lois tolong dibesarin ya. Terus ini, jadi makanannya dijadwal dan diatur takarannya, tidak boleh meleset jadwal jamnya. Benar Bu, jadi nanti ada, jadi kita atur jadwalnya, meleset boleh ya, mungkin meleset kalau dalam ring setengah jam, kemudian jadwalnya, jenisnya, juga jumlahnya ya. Jumlahnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, makanya kita perlu alat timbangan itu untuk mengetahui resting metabolisme Bapak Ibu. Semacam itu. Baru kita bisa mengatur jenis makanannya apa dan beratnya berapa, takarannya berapa, semacam itu. Saya pun sudah melakukan hal ini Bapak Ibu, dan saya berhasil. Saya harapkan Bapak Ibu juga berhasil ya. Karena kesehatan ini paling penting Bapak Ibu ya. Itu. Jadi kita tidak menjual produk, tidak menjual alat, cuman kita memberikan edukasi tentang kesehatan dan untuk pengembangan diri. Semacam itu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Kalau tidak, kita mau tutup dalam doa. Ya. Oke. Tidak ada lagi. Boleh pakai suara juga boleh Bapak Ibu. Di mute aja, kemudian di unmute. Bapak Ibu bertanya boleh. Silakan. Pak. Ya. Ini nanti programnya itu masing-masing orang atau dalam grup ini kita ngomongin gitu berat badan kita berapa atau tiap apa namanya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri nanti Bu. Jadi ini jadi kan tiap orang kan berat badannya masing-masing sendiri-sendiri ya. Apa? Iya. BMI-nya berapa, berat badannya berapa, kemudian body fat-nya, resting metabolismenya berapa, nanti dengan timbangan itu kan tahu semua, masing-masing orang kan masing-masing sendiri. Nah, nanti menunya juga masing-masing sendiri. Meskipun jenisnya sama, cuman jumlah takarannya beda. Oh, jadi nanti ini apa namanya personal ya Pak ya? Nggak di dalam grup ya? Enggak, jadi personal nanti kita akan kasih Google Form-nya, nanti Bapak Ibu tinggal ngisi, ya, misalnya tinggi badan, usia berapa, jenis kelamin, kemudian berat badan berapa, tinggi badan berapa, terus nanti setelah Bapak Ibu beli timbangan, Bapak Ibu nanti mengisi berapa BMI-nya, berapa body fat-nya atau lemak tubuh, berapa visceral fat-nya, lemak organ, berapa resting metabolismenya, ya, kebutuhan kalorinya Bapak Ibu, juga muscle-nya, ototnya. Nah itu nanti body age-nya Bapak Ibu, ya nanti berdasarkan alat itu tiap-tiap orang kan beda-beda. Nah nanti kita buat menunya, takarannya tentunya berbeda-beda.
Termasuk penyakit-penyakitnya ya Pak ya? Iya, dituliskan aja kan. Misalnya ada diabetes atau ada trigliserid, kolesterol dan segala macam. Itu ditulis aja semuanya. Nanti Dokter Susan yang akan memberikan menu yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Terus nanti dicek setiap minggu ya Pak ya? Nanti dalam 3 minggu, Bu. Nanti setiap 3 minggu ya kita akan Zoom meeting lagi. Kemudian nanti Bapak Ibu ngisi lagi datanya, kan tentu dalam 3 minggu pasti ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Karena kan setelah 3 minggu kan setelah kita beri menu, Bapak Ibu melakukannya selama 3 minggu, kita monitor dalam 3 minggu. Bapak Ibu bisa bertanya lewat WA group. Ini fasilitas buat Bapak Ibu ya, bisa bertanya di WA group, nanti Dokter Susan akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Kemudian makanan boleh tanya di grup, itu satu fasilitas. Nanti kita juga akan berikan rekamannya ya. Kemudian Bapak Ibu boleh bertanya tentang kesehatan, tentang menurunkan berat badan, tentang pengembangan diri dan sebagainya. Di grup ini, di grup yang kita bentuk weight loss program ini, macam itu, Bu. Oke, ya terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Silakan dibuka, di unmute boleh, Bapak Ibu. Bu Yeti, saya mau menambahkan ya. Jadi program ini bukan misal dari peserta ada yang ada sakit, misalnya hipertensi, diabetes atau yang lainnya, dan sudah kontrol rutin dengan internis atau mungkin dokter lain, dokter saraf atau apa. Ini program ini bukan menghilangkan, jadi penyakit. Terus saya nggak kontrol lagi ke dokter, enggak, tetap peserta tetap kontrol ke dokter yang biasa menangani. Saya hanya mengatur pola makannya, karena saya kan tidak memeriksa secara fisik ya, kan kita hanya online, jadi tetap berkonsultasi juga dengan dokter yang menangani. Jadi misalnya kayak minum obat hipertensi maupun diabetes atau misalnya pakai insulin, itu tetap berkonsultasi dengan dokter yang biasa menangani ya Bu ya. Oke. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, makasih Dok. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan. Kalau selama ini tidak pernah check up bagaimana? Menurut saya Bapak Ibu ya, kalau saya pribadi rutin setahun sekali saya mesti check up ya. Karena kita tidak tahu ya, tubuh kita karena makanan ya, banyak makanan yang kita makan ya, kemudian pola hidup kita mungkin buruk atau apa ya, ini bisa mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Jadi perlu sebenarnya medical check up ya, misalnya kayak mengecek gula darah ya, kemudian cek kolesterol, trigliserid, kemudian asam urat atau apa, itu perlu Bapak Ibu. Minimal setahun sekali ya, minimal itu perlu dilakukan karena untuk tahu kesehatan tubuh kita. Kalau tidak pernah dicek, takutnya kalau sudah terlalu tinggi kita tidak tahu, bisa bahaya buat tubuh kita Bapak Ibu. Tapi lihat usianya juga Bapak Ibu. Kalau usianya udah di atas 40, perlu dilakukan medical check up setiap tahun ya. Tentunya kalau di bawah itu mungkin bisa 2 tahun sekali. Tapi sebaiknya memang setiap tahun sekali, minimal 1 kali dilakukan check up. Semacam itu. Bapak. Saya mau menambahkan ya, maaf ini dengan Bapak Wensi atau Ibu Wensi ya. Jadi kalau kita ngecek, analoginya seperti ini. Kalau misal kita punya mobil ya, kalau kita masuk bengkel kan nggak tunggu harus mobil itu rusak dulu ya. Jadi misal tiap setengah tahun, oh ini ada ganti oli,
kemudian ada ganti apa lagi, maksudnya apa, check up berkala ya. Jadi itu penting ya, kan enggak tunggu harus mobilnya rusak dulu, itu aja mobil ya, apalagi tentang kesehatan kita ya. Itu sangat bernilai yang Tuhan anugerahkan buat kita semua ya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Kalau tidak akan kita tutup ya. Oke, kalau tidak kita buka kamera, kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Ya. Boleh? Wah, jangan Boleh? Pak. Ya enggak apa-apa, kalau misalnya lagi tidak siap, enggak apa-apa, ditutup kamera. Yang sudah siap, boleh buka kamera. Kita mau foto bersama ya Bapak Ibu, silakan. Yang sudah siap silakan open cam ya Bapak Open Ibu. cam. Kalau Terima enggak siap kasih. ya enggak apa-apa ya. Mungkin ini apa? Silakan yang bersedia buka kamera, boleh buka kamera, kita mau foto bersama ya. Oh, enggak ada yang mau ya enggak apa-apa. Enggak ada yang mau, ya kalau enggak ada, saya tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami dapat melakukan Zoom meeting bersama untuk share pengetahuan tentang kesehatan, tentang cara menurunkan berat badan, juga untuk pengembangan diri kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami bagikan, apa yang kami share, boleh menambah pengetahuan, boleh menambah wawasan dari para peserta yang hadir maupun tidak hadir. Biarlah yang tidak hadir boleh melihat rekaman video acara hari ini dan dapat berguna buat kehidupan semua peserta, juga termasuk diri kami. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya katakan amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, dan nanti Bapak Ibu boleh sharing-sharing ya di WA grup kita ya. Sampai ketemu minggu depan. Bapak Ibu bisa beli alat timbangannya ya di Tokopedia atau di toko kesehatan di tempat kota Bapak Ibu berada. Terima kasih. Bye-bye.